Tidak ada satupun yang dibiarkan kelaparan, tidak ada satupun yang dibiarkan melarat, tidak ada satupun yang dibiarkan susah menjadi pengemis. Tuhan sanggup memberikan rezeki bagi mereka semua, Tuhan. Tuhan Yesus nyatakanlah kuasa mujizat atas mereka. Dosa pasti ada dong, nggak mungkin orang suci kan dosa. Apakah amal ini bisa menghapus dosa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku ikhwan fillah dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga keimanan dan keislaman kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabatku ikhwan fillah, jangan lupa tetap dukung dakwah channel-channel Islam, terutama ini dakwah channel baru ya, channel Ajnab Official. Semoga bermanfaat untuk semuanya, menjadi benteng akidah umat muslim dari misi-misi pemurtadan yang orang-orang seberang, dari agama-agama seberang, misionaris-misionaris yang sedang gencar-gencarnya ya untuk memurtadkan orang-orang Islam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jaza kepada antum sekalian yang telah mendukung dakwah channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen kepada yang lain. Insyaallah menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita menyaksikan satu video ya dari seorang pendeta. Tercatat diberitahukan bahwa pendeta ini merupakan satu pendeta yang cukup senior ya terbilangnya, yakni pendeta Rizal Lubis. Nah, dalam kesempatan ini si pendeta ini menurut kabar sedang menginjili orang-orang Islam. Nauzubillah, apakah dia menjadi seorang misionaris untuk memurtadkan orang-orang Islam? Wallahu a'lam bishawab. Namun sebelum kita mengomentari lebih lanjut dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana isi dari video seorang pendeta Rizal Lubis ini. Oke, silakan. Doain ya, biar rezeki melimpah ya. Saya percaya kuasa-Mu Tuhan memberkati hidup mereka. Di mana mereka butuh berkat, butuh rezeki, buka jalan Tuhan, supaya mereka terus tidak kekurangan, dipelihara oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi semua orang. Tidak ada satupun yang dibiarkan kelaparan, tidak ada satupun yang dibiarkan melarat, tidak ada satupun yang dibiarkan susah menjadi pengemis. Tuhan sanggup memberikan rezeki bagi mereka semua, Tuhan. Tuhan Yesus nyatakanlah kuasa mujizat atas mereka. Oh Tuhan Yesus, mereka mau menikmati Engkau, mereka mau mengalami Engkau, supaya mereka dapat berseru kepada nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang maha kuasa, yang mampu menolong mereka, yang mampu membawa mereka kepada keselamatan. Segala kuasa neraka kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala kuasa maut kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya, itulah sahabat-saudaraku ikhwan fillah, sebuah video dari seorang pendeta Rizal Lubis ya. Terlihat dalam sebuah video tersebut seorang pendeta ini sedang mengajak berdoa kepada ibu-ibu yang berhijab ya. Kita husnudzon bahwa ibu-ibu ini adalah seorang muslim. Jadi seorang pendeta ini mendekati seorang muslimah, dua orang muslimah, dan dalam percakapan dia mengajak berdoa. Tetapi ini merupakan sebuah sifat yang tidak terpuji di seorang pendeta, yakni mendekati dua orang muslimah ini, yang mana dua orang muslimah ini sudah yakin beragama Islam ya, tetapi si pendeta Rizal Lubis ini malah mengajak si ibu-ibu ini berdoa kepada Tuhan Yesus. Padahal kita tahu sendiri bahwa Yesus itu adalah seorang rasul ya, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bisa disebutkan sebagai satu tindakan dari seorang pendeta untuk mengelabui kepada orang-orang Islam. Di sini dua orang muslimah ini ya. Dari awalnya seorang pendeta ini mengajak berdoa
kepada Tuhan, tetapi di akhirnya dia mengatakan Tuhan Yesus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin si ibu-ibu ini tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang pendeta dengan akhlak yang terpujinya ya dari seorang muslim, dua orang muslimah ini mendengarkan bagaimana pemaparan dari si pendeta ini. Nauzubillah. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, kalau benar ini sebagai misionaris yang ingin memurtadkan orang-orang Islam, ini bertambah kembali orang-orang yang tidak suka Islam ya. Ini semakin bertambah kembali orang-orang yang ingin mengelabui, orang-orang yang ingin memurtadkan orang-orang Islam. Kita sebagai orang-orang Islam yang mengetahui ini, patutlah kita, malahan wajiblah kita untuk membentengi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari misi-misi pemurtadan yang sedang digencar-gencarkan. Apakah seorang pendeta ini sedang mencari jemaat untuk persepuluhankah atau apa? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dalam video tersebut kita menyimak si pendeta ini mengajak berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak secara langsung si pendeta ini mengajak untuk berpindah keyakinan dua ibu ini, dua muslimah ini untuk menjadi seorang Kristen, bertuhan kepada Yesus, Tuhan pendeta. Bukan begitu. Tapi sahabat, kita bisa menyimak satu kali lagi ya. Satu lagi video dari seorang pendeta yang sama, pendeta Rizal Lubis ini dalam kesempatan yang berbeda. Tapi kembali yang menjadi sasaran adalah seorang wanita, seorang perempuan. Ini muslimah kembali ya. Kita akan lihat bagaimana sepak terjang dari seorang pendeta Rizal Lubis ini mendekati para muslimah. Nauzubillah apabila ini berkenan. Semoga Allah menjaga keimanan ibu-ibu yang didekati oleh para pendeta, para misionaris ini. Nauzubillah. Mari kita simak. Pertanyaannya gini, ya, kalau kita buat baik kan ada amal tuh, amal kan, dosa pun ada nih. Dosa pasti ada dong, nggak mungkin orang suci kan dosa. Apakah amal ini bisa menghapus dosa? Tapi kalau kita di padang mahsyar itu bukan amal menghapus dosa, dia ditimbang, bukan menghapus. Dia ditimbang mana banyakkan dosa dan pahala, ya kan? Nah, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa amalnya menghapuskan dosa. Ya jelas sahabat saudaraku ikhwan fillah, video kedua dari pendeta yang sama ya, yakni pendeta Rizal Lubis. Dalam kesempatan kedua ini si bapak pendeta ini kembali mendekati wanita muslimah ya. Ini ada strategi untuk mengelabui orang-orang muslim, si muslimah ini, agar mungkin keimanan si ibu ini goyah. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah, dalam kesempatan video tersebut si pendeta ini menyebutkan tentang masalah amaliyah yang tidak bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa. Dia meyakinkan bahwa tidak ada amal-amal saleh, amal-amal yang akan menghapus melebur dosa. Dia seperti yakin nanti di alam mahsyar tidak akan ada amal-amal yang melebur dosa. Nah, saudaraku ikhwan fillah, yang perlu kita pahami dan kita harus yakini malahannya, Rasulullah SAW bersabda, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal yang bagus, amal-amal yang soleh itu bisa melebur, bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Tapi jangan lupa ada istighfar taubatan nasuha. Jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti di alam mahsyar, di alam dunia ini masihkah kita menghirup nyawa, menghirup udara, masihkah kita bernyawa di alam ini, di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa-dosa kita dengan amaliyah sholih yang kita laksanakan. Bolehkah itu karena wudu? Bolehkah karena itu sedekah? Bolehkah itu karena amal-amal sholih yang lainnya? Itukah salah sunat, puasa sunat, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Setiap amal-amaliyah yang bagus, amal-amal soleh dapat menghapus, dapat melebur setiap segala amal-amal keburukan. Ini tentu jelas Rasulullah SAW yang memberitakan kepada kita.
Apabila kita ingkar, tidak percaya kepada hadis baginda Rasul, lalu apa hukumnya? Mungkin kita murtad. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, ternyata bukan hanya pendeta ini ya yang menggencarkan mengelabui orang-orang muslim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mereka menyayat sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Islam agar orang-orang Islam yang lemah, terutama ya yang menjadi sasaran para misionaris, para pendeta untuk dimurtadkan adalah orang-orang yang orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang fakir, orang-orang yang kecil ya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi sasaran dari dulu mereka, sebagaimana yang kita telah dengar dari para misionaris yang bertaubat, yang kembali menjadi mu'alaf. Banyak sekali para misionaris yang gencar memurtadkan orang-orang Islam itu dengan tujuan utama sasarannya itu adalah orang-orang kecil, orang-orang yang serba kekurangan. Mereka mengiming-imingi orang-orang muslim yang kecil, orang-orang muslim yang kekurangan ini dengan duniawi. Nauzubillah. Apabila sudah direbut keimanan, berpindah menjadi keimanan mereka menjadi seorang Kristen dan Muslim, maka disitulah waktunya ditinggalkan, kembali hidup seperti sedia kala. Gitulah sahabat saudaraku ikhwan fillah, begitu mirisnya dalam keadaan sekarang ini orang-orang Muslim sedang diserang ya. Inilah akhir zaman. Semoga Allah menjaga keimanan dan keislaman kita. Allah tetapkan keimanan dan keislaman kita. Harapan ya Allah, wafatkanlah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabatku ikhwan fillah, terima kasih telah mendukung dakwah channel Aznab Official. Semoga menjadi kebaikan untuk kalian semua di dunia maupun terutama di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.